Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai bahasan larutan elektrolit. Di pertemuan kemarin, pertemuan ketiga, kita sudah membahas mengenai yang terakhir adalah tentang hukum Henry dan juga hukum Roe. Ya, kita ingat kembali postulat yang dikemukakan mengenai hukum Henry dan hukum Roe, di mana ketika suatu pelarut menaati hukum Roe, maka zat terlarut akan menaati hukum Henry. Ya, kalian ingat kembali. Nah, di pertemuan yang keempat ini merupakan bagian ketiga dari sifat koligatif larutan. Kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh larutan. Tentu saja larutan di dalamnya ada zat terlarut, kemudian ada zat pelarut, gitu ya. Sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah dari zat terlarut, ya. Dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, di mana nanti ketika semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan dalam larutan, maka akan semakin memberikan pengaruh yang signifikan. Apa saja sifat koligatif larutan tersebut? Nah, sifat koligatif larutan kita sudah sama-sama mengetahui ada 4 jenis. Ya, yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan, kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan, yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan, dan yang keempat terakhir adalah mengenai tekanan osmotik. Ya, baik. Secara spesifik nanti kita akan melihat kembali, walaupun kalian tentu sudah beberapa kali mempelajari mengenai sifat koligatif larutan ini. Nah, kita akan melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, gitu ya, di perkuliahan kinetika dan keseimbangan ini. Baik. Nah, kita melihat ilustrasi yang seperti ini, ya. Manakala di dalam larutan itu hanya terdapat molekul-molekul larut seperti ini, maka kita ketahui bahwa suatu larutan murni, ya, liquid, dia akan memiliki tekanan uap. Nah, manakala dia tidak memiliki campuran yang lainnya, atau tadi dikatakan dia dalam keadaan murni, maka dia ketika menguap, dia tidak memiliki penghalang, karena hanya dia sendiri. Ya, molekul-molekul pelarutan ini akan dengan bebas dia menguap, kemudian berkeseimbangan dengan fasa cairnya. Fasa gas akan kembali menjadi fasa cair dan seterusnya. Gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan ketika pelarut ini kemudian ditambahkan ke dalamnya suatu zat terlarut seperti halnya ini, maka tentu molekul-molekul dari zat terlarut ini akan mempengaruhi kemampuan untuk menguap dari molekul-molekul pelarut yang tadinya tidak terhalang, kemudian sekarang menjadi terhalang. Ya, sehingga untuk sifat yang pertama ini, tekanan uap dikatakan sebagai penurunan tekanan uap larutan. Kenapa? Karena ketika ada molekul-molekul zat terlarut, maka si molekul ini akan menghalangi molekul-molekul pelarut untuk kemudian menguap, sehingga kemampuan menguapnya itu menjadi turun, gitu ya. Maka kita sebutlah sifat koligatifnya itu disebut sebagai penurunan tekanan uap larutan. Nah, untuk mencari rumusan dari penurunan tekanan uap larutan ini dapat kita hubungkan dengan hukum Raoult. Gitu ya, kemarin hukum Raoult itu dikatakan bahwa PA ya sama dengan XA dikalikan dengan PA bintang. Ya. Nah, PA bintangnya kita ganti dengan PA standar. PA adalah tekanan uap.
ya dari larutannya, kemudian XA-nya adalah fraksi mol dari pelarutnya, kemudian PA 0-nya adalah tekanan uap dari pelarut dalam keadaan standar, gitu ya. Nah, jika fraksi mol dari pelarut ini kita ganti, karena kita tahu bahwa rumus fraksi mol itu akan selalu berharga 1 ketika kita menambahkan fraksi mol dari pelarut dan terlarut. Maka fraksi mol pelarut adalah 1 dikurangi fraksi mol dari terlarut. Ya. Nah, XA 1 min XB ini kemudian kita substitusi ke sini, gitu ya, ke rumusan yang di atas, maka akan menjadi P sama dengan 1 min XB dikalikan PA bintang, gitu ya. Dan untuk selisih ataupun dalam hal ini perubahannya, perubahan tekanan uapnya adalah tekanan uap dari larutan dikurangi dengan PA 0. PA tekanan uap larutan dalam keadaan standar, gitu ya. Tekanan uap pelarut dalam keadaan standar. Nah, karena kita ketahui nilai daripada tekanan uap dari larutan dikurangi dengan tekanan uap pelarut dalam keadaan standarnya ini akan berharga negatif. Kenapa? Karena nilai P ini lebih kecil dibandingkan dengan PA 0. Maka ini menjadi bernilai negatif. Maka turunlah ke sini menjadi delta P sama dengan minus XB dikali PA 0. Gitu ya. Jadi tanda negatif ini dimunculkan karena adanya penurunan dari tekanan uap larutan, gitu ya. Oke, nah penurunannya nanti dapat kalian pelajari kembali pada modul yang Ibu berikan di LMS, ya, untuk lebih jelasnya. Nah, kita ingat kembali diagram fasa dari pelarut dan larutan, gitu ya. Diagram fasa ini menunjukkan keterhubungkan antara perubahan fasa yang diakibatkan oleh perubahan tekanan dan perubahan temperatur, gitu ya. Sehingga dari sini kita dapat mengamati adanya perubahan-perubahan pada sifat koligatif larutan, ya. Nah, di sini ada 2 buah kurva, di mana kurva yang bertanda solid, ya, tebal, dan tidak terputus ini adalah kurva yang dimiliki oleh pelarut murni. Ya, artinya dia belum tercampur dengan zat terlarut. Sementara kurva yang putus-putus ini menunjukkan kurva yang dimiliki oleh larutan. Artinya di dalamnya merupakan campuran dari zat terlarut dan juga molekul-molekul pelarut. Gitu ya. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini ada garis 1 atmosfer juga, ya, yang menunjukkan kondisi dalam keadaan 1 atmosfer. Kemudian di sini ada suhu, ya, di sumbu X ini menunjukkan suhu, ya. Nah, di sini suhu ada beberapa titik yang ditunjukkan. Ini ada titik beku untuk air, ya. Kemudian di sini ada titik didih untuk air, ya. Nah, kita bandingkan titik didih dan titik beku untuk air pada keadaan murni dengan pada keadaan setelah diberikan zat terlarut, gitu ya. Nah, ini pada keadaan murni titiknya ada di sini, sementara ketika dia sudah diberikan zat terlarut, ternyata titik bekunya ada di sini. Kalau kita tarik garisnya ke bawah, kita bandingkan nilai daripada titik beku dalam keadaan murni itu lebih besar dibandingkan nilai titik beku dalam keadaan larutan. Artinya di sini terdapat delta TM, ya, terdapat selisih dari titik beku antara larut murni dengan larutan. Nah, selisihnya ini menunjukkan nilai yang berharga negatif. Artinya terdapat penurunan titik beku, ya, terdapat penurunan titik beku dibandingkan antara pelarut murni dengan larutan, gitu ya.
Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena sifat koligatif larutan penurunan titik beku dari larutan, ya. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, ini menunjukkan ini yang solid, ini yang dimiliki oleh pelarut murni, titik didihnya. Kemudian yang ini garis yang dimiliki oleh larutan, ya, titik didih larutan. Dan dapat kita lihat dalam keadaan larutan, artinya ada zat terlarut, di sini menunjukkan titik didih yang lebih naik, gitu ya, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan pelarut murni. Artinya delta TB di sini menunjukkan nilai positif, gitu ya, yang menunjukkan adanya kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Jadi dari diagram PASA ini teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai penurunan titik beku larutan, kemudian kenaikan titik didih larutan, dan juga ini ya delta V yang menunjukkan penurunan tekanan uap dari larutan. Ya, jadi 3 jenis sifat koligatif larutan dapat kita lihat melalui diagram PASA. Ya. Baik, untuk penurunan titik beku, rumus yang kita gunakan kalau zaman SMA kalian mendapatkan bahwa delta TF sama dengan KF dikalikan MB, di mana delta TF-nya itu adalah penurunannya, ya, selisihnya penurunan titik beku dari larutan. Kemudian KF-nya itu adalah konstanta dari titik beku. Ini akan bergantung pada masing-masing pelarut, gitu ya. Kemudian MB-nya adalah molaritas larutan, ya. Nah, nilai negatif ini di kimia dasar ataupun mungkin di zaman SMA ini tidak muncul, tetapi berdasarkan tadi ya diagram PASA yang kita lihat bahwa menunjukkan penurunan. Nah, penurunan itu berharga negatif sehingga nilai negatif ini akan melekat pada rumus, gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat penurunannya di mana delta TF-nya sama dengan minus RT0 kuadrat dibagi dengan delta H fusion dikalikan dengan XB, gitu ya. Nah, nilai ini didapat dari mana nanti akan kita lihat, gitu ya. Atau ini sama saja nilainya dengan minus RT0 kuadrat dikali MA per delta H fusion dikali MB, gitu ya. Jadi, KF itu nilainya sama dengan ini. RT0 kuadrat dikali MA per delta H fusion. Ini adalah KF, ya. Konstanta titik beku dari pelarut, gitu ya. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Ini adalah penurunan dari titik beku, gitu ya. Baik. Jadi penurunan titik beku larutan dapat kita turunkan semua berawal dari potensial kimia. Ya, semua berawal dari potensial kimia. Kalau kita tuliskan potensial kimia dari larutan, maka kita akan mendapatkan potensial kimia sebagai fungsi dari suhu, tekanan, dan fraksi mol. Gitu ya. Maka kita dapatkan mu0 ya sebagai fungsi tekanan dan temperatur ditambah RT ln X sama dengan mu solid sebagai fungsi tekanan dan temperatur. Kalau kita keluarkan ln X-nya, maka ini akan menjadi ln X sama dengan minus mu0 Tp dikurangi mu solid kali Tp per RT. Gitu ya. Oke, mu0 adalah potensial kimia dalam keadaan standar, sementara mu solid itu menunjukkan potensial kimia untuk padatan. Ya, dalam hal ini padatan yang kita bicarakan adalah perubahan PASA dari tadinya cair kemudian menjadi beku, gitu ya. Jadi ini untuk cairan, ini dalam keadaan beku, gitu ya.
Oke, mu0 adalah potensial kimia zat cair murni pada keadaan standar tadi. Ya, di mana ini ya, mu0 Tp sama dengan mu0 solid Tp itu sama saja dengan delta G fusion. Ya, delta G fusion atau perubahan energi bebas Gibbs untuk peristiwa membeku. Ya, fusion itu berarti perubahan dari keadaan cair menjadi padat. Ya, jadi mu0 kurangi mu0 solid itu sama dengan delta G fusion. Ya, tadi bahwa delta G fusion adalah energi Gibbs molar peleburan dari produk murni. Ya, ini akan sama saja dengan energi Gibbs molar dari pembekuan. Ya, nilainya akan sama, hanya berbeda positif dan negatif saja, gitu ya. Maka persamaan 4.11 ini kita ubah menjadi persamaan 4.12, di mana kita substitusi mu0 Tp min mu0 solid itu menjadi delta G fusion. Ya, maka persamaannya menjadi ln X sama dengan minus delta G fusion per RT. Ya, nah, untuk menemukan bagaimana T tergantung terhadap fraksi mol, ya, maka kita mengevaluasi dou T per dou X, ya, pada tekanan tetap. Dou T per dou X ini kita turunkan, ya, kita diferensiasikan. Nah, 1 per X sama dengan minus dari 1 per R, ya, turunan dari sini, dou delta G fusion per T, diturunkan terhadap dou T, ya, kali dou T per dou X pada P. Ini menggunakan persamaan Gibbs-Helmholtz, ya, di mana dou G per dt per dou T itu sama saja dengan hasil akhirnya adalah minus H per T kuadrat. Gitu ya. Ini kan mirip ya. Dou delta G fusion per T per dou T. Ya, turunkan terhadap fungsi T. Ini sama dengan fungsi yang ini. Ya, punya kemiripan. Maka hasilnya adalah minus H per T kuadrat. Gitu ya. Maka kita masukkan ke sini. Karena G-nya adalah delta G fusion. Maka H yang di sini kita ubah juga menjadi delta H fusion. Ya. Maka diperoleh 1 per X sama dengan delta H fusion per RT kuadrat dikali dou T per dou X. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah didiferensiasikan, kita integralkan. Gitu ya. Kita integralkan, di mana integral pada rentang 1 sampai X, dx per X sama dengan integral dari T0 sampai T, integral dari delta H fusion per RT kuadrat terhadap dt, maka ln X sama dengan minus delta H fusion per R dikalikan 1 per T kurangi 1 per T0. Ya, karena ini diintegralkannya terhadap dou T, maka variabel yang kita harus perhatikan hanya T-nya saja, T kuadrat dalam hal ini. Yang lainnya, ini semuanya dianggap sebagai konstanta. Kalau konstanta, ya udah tinggal kita tulis ulang aja lagi. Delta fusion per R. Yang ini, ya. Maka turunan dari 1 per T kuadrat itu kan minus 1 per T. Ya, minus 1 per T. Kita masukkan rentangnya dari T0 sampai T, maka menjadi 1 per T dikurangi 1 per T0. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka persamaan ini kita susun ulang. 1 per T sama dengan 1 per T0 dikurangi R ln X per delta H fusion. Ya. Sampai persamaan 4.16 kita lanjut. Hubungan antara titik beku dan komposisi suatu larutan dapat sangat disederhanakan jika larutan encer. Ya. Dalam hal ini kita menggunakan seperti halnya deret di dalam matematika. Ya, X sama dengan N per N1 tambah N2 tambah N3. Bergantung ada berapa komposisi yang menyusun larutan. Gitu ya. Atau dapat kita tuliskan bentuk deret yang seperti ini sama saja seperti ini. Ya, sama dengan X sama dengan 1 per 1 ditambah MM. Gitu ya.
Jadi ini kita sederhanakan. Nah, dengan logaritma dan diferensiasi, maka kita dapatkan ln X itu menjadi minus ln 1 ditambah mm. Gitu ya. Maka ln X itu adalah M ya, dikalikan dm, minus M kali dm per 1 ditambah mm. Ya. Maka persamaan 4,4 yang tadi itu, ya, 4,4 yang di atas ya, dapat kita tuliskan kembali menjadi dt sama dengan RT kuadrat per delta H fusion dikali d ln X. Ya, maka d ln X-nya ganti tadi dengan yang ini. Ya, dengan yang sudah kita turunkan di persamaan 4,18. Sehingga menjadi dt sama dengan MRT kuadrat dibagi dengan delta H fusion dikalikan dm per 1 ditambah mm. Ya. Jika kondisi larutan itu sangat encer dalam keseluruhan zat terlarut, maka M dianggap mendekati 0 dan T itu mendekati T0. Sehingga persamaan 4,19 dapat kita tulis ulang dengan asumsi-asumsi yang kita sebutkan tadi, gitu ya. Minus do T per do M, ya, sama dengan MRT dibagi dengan delta H fusion itu sama dengan KF, gitu ya. Jadi yang ini disebut sebagai KF atau konstanta titik beku pelarut, gitu ya. Oke. Nah, ini jadi kenaikan titik penurunan titik beku, ya, penurunan titik beku. Nah, inti dari persamaan ini, ini udah ke titik didih. Jadi inti dari persamaan ini, penurunan titik beku kita dapatkan delta TF-nya itu sama dengan minus KF dikali MB, di mana KF-nya itu sendiri adalah R dikali T0 kuadrat dikali MA dibagi dengan delta H fusion. Ya, R-nya adalah konstanta, ya, yang kita gunakan biasanya untuk gas ideal, di sini untuk larutan ideal. T-nya adalah titik beku untuk pelarut murni. Dalam hal ini untuk air adalah di 273 Kelvin. Kemudian MA-nya kalau menggunakan pelarutnya air adalah massa molarnya 18 gram per mol. Ya, delta H fusion-nya dapat dilihat di textbook berapa nilai untuk air. Tapi kalau pelarut yang kita gunakan bukan air, maka tentu nilai KF-nya pun harus melihat lagi nilai KF yang ada di textbook, gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai KF untuk berbagai macam pelarut di textbook, ya. Dengan cara yang mirip, kenaikan titik didih itu dapat kita turunkan seperti halnya penurunan titik beku. Hanya untuk kenaikan titik didih, di sini harganya atau nilainya positif karena naik kan ya. Nah, sehingga kita tidak akan mendapati nilai negatif pada perumusannya. Ya, maka kita dapatkan delta TB sama dengan KB dikali MB. Ya, di mana KB itu sendiri adalah ini, ya, R dikali T0 kuadrat, ya, dikali MA dibagi dengan delta H, vaporization, ya, penguapan. Ya, karena kita berbicara tentang mendidih adalah perubahan fasa dari cair menjadi gas, gitu ya. Di mana T0-nya di sini adalah titik didih dari pelarut murninya. Ya, kalau untuk air pada 1 atmosfer, ya, itu titik didihnya ada di 100 derajat Celcius atau 283 Kelvin. MA-nya massa molarnya, delta H vaporization-nya nilainya dapat dilihat pada textbook. Ya. Oke, kemudian terakhir terjadinya tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Ya, tekanan osmotik itu apa?
merupakan suatu tekanan yang perlu diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmotik. Misalnya seperti ini, ya. Ketika kita memiliki ada suatu pelarut murni, kemudian di sini diberikan di tabung U ya, ada larutan, ya. Keduanya ini akan kemudian berkesetimbangan, ya. Karena tentu saja pelarut murni itu tidak punya zat larut, sementara larutan punya zat larut, maka keduanya akan berkesetimbangan, ya. Kita beri sekat di sini dengan suatu membran semi-permeable, gitu ya. Maka lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Ternyata fenomena menunjukkan molekul-molekul dari pelarut murni ini akan berpindah melalui membran semi-permeable menuju larutan, ya, menuju larutan. Kemudian dia akan menjadi seperti ini, gitu ya. Larutan akan bertambah volumenya, sementara pelarut murni akan berkurang karena adanya perpindahan molekul, ya. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya osmosis, osmosis itu kan tadi perpindahan molekul-molekul pelarut, ya, kepada konsentrasi yang lebih pekat, ya. Karena di sini pekat, maka supaya terjadi kesetimbangan tekanan, ya, maka di molekul-molekul pelarut ini harus pindah kan agar terjadi kesetimbangan tekanan di dalam larutan ini. Nah, supaya tidak terjadi perpindahan molekul pelarut ini, maka di sini di sebelah kanan harus diberikan suatu tekanan. Nah, tekanan inilah yang disebut sebagai tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini akan mencegah molekul-molekul pelarut untuk kemudian berpindah melalui membran semipermeable menuju larutan yang lebih pekat, gitu ya. Jadi ini perlu diberikan agar tidak terjadi tekanan osmotik, gitu ya. Tekanan osmotik dapat kita rumuskan V-nya adalah tekanan osmotik dikalikan dengan volume, ya, sama dengan RT kali XB, ya. Atau kita bisa ubah VV sama dengan RT, XB-nya kita keluarkan menjadi NB per NA. Kenapa fraksi mol B sama dengan NB per NA? Ini harusnya kan NB per NA ditambah NB. Nah, NB yang di bawah itu karena nilainya kecil, maka dapat kita abaikan. Sehingga bisa boleh kita tuliskan menjadi seperti ini, ya. NB per NA saja, tidak ditambah NB. Gitu ya. Nah, kita atur ulang, maka V sama dengan RT per V dikali NB per NA. Ya, sehingga rumusannya menjadi V sama dengan NB per V kali RT. Ya, sehingga V sama dengan selama ini kita sudah mengenal V sama dengan CRT. Nah, coba kalian turunkan dari keadaan seperti ini. Ini kan sudah menunjukkan NB per V, mol per volume. Dari larutan ini adalah molaritas. Atau kita berikan simbol C, concentration. R-nya tadi ya, konstanta untuk larutan ideal atau gas ideal. Kemudian T-nya adalah temperatur. Ya. Contoh soal untuk tekanan osmotik dapat kalian baca pada teksku Kaslan ya di halaman 558. Nah, di sini Ibu cantumkan di slide ke-10 konstanta kenaikan titik didih molal dan penurunan titik beku beberapa pelarut. Jadi jika kita gunakan pelarutnya bukan hanya air, maka kalian bisa menggunakan nilai KB dan KF-nya di sini. Ya, kemudian ada titik didih dan titik leleh hanya di dalam derajat Celcius. Nah, kalian perlu perhatikan bagaimana ketika menggunakan di dalam soal perlu dikonversi ke dalam Kelvin. Ini ada sama setat, ya, KB-nya berapa, KF-nya berapa. Kemudian benzena, CS2, ya, karbon disulfida. Kemudian ada CCl4, kloroform, diethyl ether, etanol, dan air. Walaupun selama ini kita lazim biasanya menggunakan air dengan nilai KB 0,512
dan kemudian nilai KF 1,86 ya. Dengan titik didih pada keadaan standar 100 derajat dan titik bekunya di 0 derajat Celcius ya. Oke, nanti ada beberapa latihan yang perlu kalian kerjakan, ada yang secara berkelompok maupun secara individu. Kemudian kalian tulis ulang kembali penurunan dari sifat koligatif larutan secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri. Ya, demikian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, kurang paham, atau tadi perlu diperbaiki atau perlu konfirmasi, maka silahkan untuk menghubungi Ibu via chat ataupun via WhatsApp group. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.